Shalom saudara-saudariku, di dalam Kristus kita bertemu, menyanyi lagu Natal yang sangat merdu, sambut kelahiran Yesus yang sangat dirindu. Salam kasih kepada Rektor Paroki Kenun Arun Kuak dan keluarga, Reverend Samson dan keluarga, Penginjil Matius dan Penginjil Stephen serta keluarga mereka berdua, seluruh tim Caroling yang melayani kita, dan teristimewa keluarga kami di sel Taman Sungai Pandan, Taman Arif, Kampung Air, dan Bukit Balai yang selalu ceria, saudara-saudari di dalam Kristus dimanapun Anda berada. Selamat menikmati lawatan Tuhan Yesus dalam Caroling Natal tahun 2021 Paroki Saint Andrew Beluran. Jom, dari hati tulus menyembah Tuhan Yesus Kristus, kita nyanyikan bersama lagu Natal yang tak kering di panas, tak lapuk di hujan, penuh kesegaran, disaluti penghiburan dan diurapi berita keselamatan kekal karena kelahiran Yesus Kristus juru selamat kita. Amin.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengar pembacaan Alkitab, firman Tuhan yang hidup. Pembacaan Perjanjian Lama diambil daripada Yesaya pasal 9 ayat 1 hingga 6. Orang yang berjalan dalam kegelapan telah melihat cahaya yang sangat terang. Mereka tinggal dalam bayangan segelap maut, tetapi kini mereka disinari cahaya yang terang. Ya Tuhan, Engkau telah memberi mereka kesukaan besar, Engkau membahagiakan mereka. Mereka bersukacita karena perbuatan-Mu, seperti orang bersukacita semasa menuai hasil tanaman atau membahagi-bahagikan barang jarahan. Engkau sudah mengambil beban mereka yang berat dan kayu pikulan dari bahu mereka. Engkau telah mengalahkan bangsa yang menindas dan memperdaya umat-Mu, sebagaimana Engkau mengalahkan tentera Midian dahulu kala. Kasut yang dipakai oleh tentera yang menyerang dan segala pakaian mereka yang berlumuran darah akan dibakar habis oleh api. Seorang anak telah dilahirkan bagi kita, seorang anak lelaki telah dianugerahkan kepada kita. Dia akan menjadi pemimpin kita. Dia akan disebut Penasihat Bijaksana, Allah Perkasa, Bapa Kekal, Raja Damai. Kekuasaannya akan terus bertambah, pemerintahannya akan sentiasa aman. Dia akan memerintah sebagai ganti Raja Daud. Pemerintahannya akan berdasarkan hukum dan keadilan dari sekarang hingga akhir zaman. Tuhan yang Maha Kuasa pasti melakukan segala perkara ini. Demikianlah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Lukas pasal 2 ayat 8 hingga 20. Di bawah tajuk Gembala dan Malaikat. Ayat 8. Pada malam itu, beberapa orang gembala sedang menjaga domba di padang. Tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka, dan cahaya kemuliaan Tuhan menerangi mereka sehingga mereka ketakutan. Tetapi malaikat itu berkata, "Janganlah takut, aku datang membawa berita baik untuk kamu, berita yang akan menggembirakan semua orang. Pada hari ini di kota Daud telah lahir penyelamat kamu, Kristus Tuhan. Inilah tandanya, kamu akan menemui seorang bayi yang dibendung dengan kain dan berbaring di dalam palung." Tiba-tiba malaikat itu disertai oleh sepasukan besar malaikat syurga yang memuji-muji Allah. Termulialah Allah di langit yang tertinggi dan di atas bumi, sejahteralah manusia yang menyenangkan hatinya. Setelah para malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke syurga, gembala-gembala itu bercakap sesama mereka, "Marilah kita pergi ke Betlehem dan melihat perkara yang berlaku itu, yang sudah diberitahukan oleh Tuhan kepada kita." Mereka segera pergi, lalu menjumpai Maria, Yusuf, dan bayi yang sedang berbaring di dalam palung. Apabila para gembala melihat bayi itu, mereka memberitahu semua orang di situ apa yang dikatakan oleh malaikat tentang bayi itu. Semua orang yang mendengarnya heran akan apa yang dikatakan oleh para gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Semua gembala itu kembali ke padang sambil memuji-muji Allah bagi segala yang sudah didengar dan dilihat oleh mereka, karena semuanya tepat seperti yang dikatakan oleh malaikat. Demikianlah Injil Kristus. Kini saat dan masanya yang sangat khusus, membuka telinga dan hati rohani kita, mendengar dengan penuh iman percaya, karena ini adalah berita baik dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Mari mendengar firman Tuhan dari hamba Tuhan yang diurapinya. Salam dan salam sejahtera kepada keluarga yang ada di rumah atau di mana saudara berada. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu dan kami menyerahkan waktu ini, saat ini ke dalam tangan Tuhan.
Kiranya Engkau hadir berbicara dengan semua keluarga, bahkan kepada kami semua melalui firman-Mu. Dan kiranya Engkau ditinggikan dan Engkau dipermuliakan Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan, berbicaralah Engkau kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Melalui pembacaan kita yang terdapat dalam Yesaya 9 ayat 1 hingga 6 dan Injil Lukas pasal 2 ayat 8 hingga 20, maka tema renungan kita pada malam ini yaitu Yesus menemui kita. Salam sekali lagi kepada saudara dan saudara sekalian dan kepada Anda sekeluarga. Pihak Gereja Paroki St. Andrew Buluran berkunjung ke rumah Anda melalui caroling dalam atas talian. Caroling tahun ini berbeza dari tahun-tahun sebelumnya. Walau dalam keadaan apapun, sukacita menyambut Natal tidak berkurang dan tidak pudar. Tetap bersemangat. Amin. Tuhan hadir menemui kita. Akan tetapi, kalau kita melihat gambaran peristiwa Natal pertama, rasanya tidak semudah itu. Natal bagi Yusuf adalah bencana. Sebab pada waktu Maria bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Bagi orang Majus, dapatkah kita membayangkan sewaktu mereka berjalan mendekati sebuah kandang tempat Yesus dilahirkan, mereka bingung. Kandang ini berbau. Apakah begini tempat lahir calon seorang raja besar? Takut, bingung, tidak mematahkan semangat dan menggagalkan mereka menemui berita kesukaan yang besar itu. Dalam pembacaan Alkitab dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 8 hingga 20, kita bertemu dengan sekelompok gembala yang sangat terkejut dan ketakutan. Tiba-tiba seorang malaikat Tuhan berdiri di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Wajar mereka ketakutan. Wajar mereka terkejut. Sebab dalam pikiran mereka ini berita sukacita yang besar disampaikan kepada mereka. Mereka berkata, "Siapakah kami ini? Kami hanya seorang gembala." Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara dan saudari, pada hari Natal ini, mari kita bertanya dalam hati, masih adakah ketakutan, keraguan, kebingungan, dan merasa diri tidak layak di hadapan Tuhan? Tidak dapat dinafikan, semua perasaan macam itu berkecamuk dalam hati dan pikiran kita. Takut menghadapi masa depan seperti Yusuf. Takut menghadapi gosip atau umpatan seperti Maria. Bingung melihat jalan yang dipilih Tuhan seperti orang Majus. Merasa tidak layak seperti gembala-gembala. Bilakah terakhir kita berbuat kesalahan di mata Tuhan, membuat kita merasa tidak layak? Masih ingatkah bila terakhir kita khawatir mengenai masa depan hidup kita? Waktu uang kita sekedar cukup, dan waktu kita perlukan
uang untuk bayar ini dan bayar itu. Apakah Anda menyadari? Tuhan berjanji hadir menyertai kita. Kadang-kadang muncul pertanyaan klasik. Kalau Allah memang hadir menyertai kita, mengapa Tuhan membiarkan berbagai masalah, bencana, penyakit, dan berbagai kejahatan terus-menerus muncul? Saya pun kadang mengajukan pertanyaan tersebut. Tetapi Allah berjanji dan telah menggenapinya, serta terus menyatakannya bahwa Dia sentiasa berserta dengan kita. Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tuhan berjanji bahwa Dia hadir menyertai kita. Tuhan tidak berjanji menghilangkan berbagai persoalan, bencana, penyakit, dan kejahatan di hadapan kita. Allah menyertai kita bermaksud memberi kita kemampuan untuk menghadapi berbagai persoalan dalam hidup ini. Dan Dia memberi kita hikmat untuk menghadapi berbagai kejahatan dengan cermat. Allah menyertai kita bermaksud Allah menunjukkan perbezaan di antara orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya. Kalau boleh berdoa supaya Tuhan menjauhkan kita dari pelbagai masalah yang datang silih berganti, seperti yang Yesus ajarkan kepada kita, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Namun yang paling penting adalah memohon kekuatan, keberanian, dan hikmat dari Tuhan supaya kita mampu melalui masa-masa susah, masa-masa sukar dalam hidup ini. Kita harus percaya bahwa Tuhan pasti menyertai kita melintasi lautan kehidupan yang bergelombang ganas ini. Kita yakin akan penyertaannya, sebab Dia adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Oleh itu, kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Persoalan serius yang sedang dihadapi oleh dunia dalam waktu hampir 2 tahun ini belum berakhir. Kita mendengar informasi adanya mutasi baru virus corona yang menyebar dengan sangat cepat. Dunia kita ibarat sudah jatuh di timpah tangga. Dunia kita sedang merintih kesakitan, sementara kejahatan dalam berbagai bentuk terjadi di mana-mana. Siapa yang tidak takut? Siapa yang tidak khawatir? Dan siapa yang tidak bingung menghadapi situasi seperti itu? Siapa yang tidak takut ketika dunia saat ini sedang dilanda kegelapan karena berbagai bencana dan kejahatan yang tiada hentinya? Memang tidak ada jalan pintas untuk mengatasi persoalan dunia ini. Kita dipaksa menempuh perjalanan atau proses yang begitu panjang dan berliku. Tetapi kita percaya
bahwa terang Tuhan jauh lebih menjanjikan daripada kegelapan dunia. Matius 4 ayat 16. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Di waktu kita kehilangan rasa damai sejahtera di dalam hati, apakah artinya Natal? Natal tidak akan punya makna apa-apa bagi gembala yang ketakutan itu. Mereka tetap takut kalau tidak melangkah menjumpai kabar sukacita itu. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Damai sejahtera selalu hadir ketika ada keberanian dalam diri melawan rasa takut dan rasa khawatir, dan mempercayai bahwa kabar sukacita itu ada. Seperti gembala-gembala yang berani melangkah menjumpai Yesus Kristus yang lahir itu. Temukan damai sejahtera yang telah datang untuk kita itu sekarang. Seperti malaikat yang menyuarakan berita damai sejahtera kepada mereka yang memerlukan. Mungkin mereka saat ini tidak jauh dari kehidupan saudara dan saudari. Kita adalah seperti malaikat yang diutus Tuhan untuk memberitakan damai sejahtera telah datang dalam diri Yesus Kristus, Putra Natal. Dengan ini saya mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru 2022 kepada keluarga Anda. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sederhana. Kiranya kami yang mendengarkan firman-Mu dikuatkan, diteguhkan, dan biarlah firman-Mu tinggal kepada setiap kami, agar di dalamnya kami tidak takut lagi, melainkan kami dipenuhi oleh damai sejahtera, sukacita berita Natal kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti mentari
mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Baiklah saudara dan saudari, mari kita dengar bersama berita dan pengumuman dari Paroki St. Andrew Beluran. Yang pertama, pada 24 Desember ini kita akan mengadakan kebaktian menjelang Natal dalam gereja pada pukul 5 petang. Kebaktian ini juga akan disiarkan secara atas talian di laman resmi Facebook St. Andrew Beluran. Yang kedua, kebaktian Christmas, yaitu pada 25 hari bulan Desember ini kita akan mengadakan 3 sesi kebaktian dalam gereja, yaitu pada pukul 8 pagi, 11 pagi, dan 5 petang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengadakan kebaktian tahun baru pada 2 Januari 2022 pukul 9 pagi di dalam gereja. Sekali lagi, mari kita agungkan Tuhan, muliakan Juru Selamat kita melalui lagu Natal yang berikut.
saudara-saudari di dalam Kristus Yesus. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga Dia mengaruniakan anaknya Yesus Kristus, supaya kita tidak binasa, melainkan kita yang percaya beroleh hidup yang kekal. Oleh itu, mari kita mengucap syukur akan kasih Allah yang sangat besar, dengan memberkati pelayanan kasih Allah melalui persembahan dalam lagu pemberian persembahan. Selamat Hari Natal, Tuhan memberkati.